Oke, ketemu lagi bersama Mister Gis. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang sifat koligatif larutan dengan mengambil bahan soal dari soal-soal masuk perguruan tinggi negeri serta soal-soal olimpiade. Tetapan kenaikan titik-titik molal air berarti ini adalah Kp-nya. Larutan A dibuat dengan melarutkan 58,5 berarti ini gramnya, ml ini P-nya. Oke, kita suruh bandingkan larutan A dan B. Sekarang misalkan ini larutan A. A delta TB-nya adalah MKB. M diperoleh dari gram 58,5 per ml 58,5 dikali 1000 per P-nya dalam kilogram jadikan gram. Kemudian karena ini kita ingin membandingkan larutan A dan B, sementara pelarutnya sama-sama air, yaitu 0,52, saya tulis Kb saja, karena nanti coret. Oke. Kemudian NaCl itu elektrolit kuat, maka rumusnya pakai N jumlah ionnya. NaCl terionisasi Na plus Cl min, maka N-nya 2. Masukkan angka 2 di sini, sehingga ini 1, ini per 5, 2 per 5 Kb. Oke. Kemudian larutan B. Delta TB dari larutan B, rumusnya MKBN karena larutan B MgCl2 juga elektrolit kuat. Gramnya 190, ini ml-nya 95 dikali 1000 per pelarutnya 5 kg jadikan gram 5000 dikali Kb dikali ionnya MgCl2 itu akan terionisasi menjadi Mg2 plus 2Cl min, sehingga N-nya ada 1 tambah 2, 3, maka ini kalikan 3. Ini dibagi 2, ini 1/5, 2 kali 3, 6, 6 per 5 Kb. Sehingga kalau kita bandingkan Kb kita coret, 5 kita coret, 2 banding 6 dikecilin 1 banding 3. Oke, ketemu. Yang kedua, larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol urea dalam 500 gram air. Urea non elektrolit. Perbandingan penurunan titik beku berarti delta TF. Kita ingin bandingkan delta TF. Misalkan lagi ini larutan A. Delta TF adalah MKF karena urea non elektrolit. Molaritas molnya sudah ada 0,01, berarti nggak usah dibagi ml, dikali 1000 per pelarutnya 500. Oke, kemudian dikali Kf karena ini titik beku. Kemudian N-nya nggak ada, ya. Ini bagi ini 2 berarti 0,02 Kf. Oke, sekarang bagaimana untuk larutan B? Larutan B delta TF sama dengan larutan B itu elektrolit kuat, NaBr sama Na2SO4. Molnya sama, langsung saya gabungkan saja. Harusnya dicari semuanya, delta TF-nya berapa, kemudian dijumlah. Karena ini sama-sama molnya, saya padukan saja. 0,001 kali 1000 per pelarutnya 500 kali Kf. Nah, ini karena terdiri dari 2, ini saya bikin N-nya ada 2. NaBr itu N-nya 2, ya. Sedangkan untuk Na2SO4 ini kan ada 2. Jadi kalau diionisasi 2Na plus. Kalau SO4 2 min, sehingga N-nya 2 tambah 1 3. Nah, ini 2.
2 kali 5 10. Berarti geser koma saja sehingga hasilnya 0,01 kf. Oke, kita bandingkan sekarang coret kf-nya. Ini coret nolnya berarti 2 banding 1. Oke, lanjut. 10 gram parafin dengan rumus C20H42 zat terlarut yang tak mudah menguap dilarutkan dalam benzena. Tekanan uap tekanan uap itu delta T, penurunan tekanan uap adalah X fraksi mol terlarut dikalikan pelarut murni. Kita cari fraksi molnya, yaitu mol zat terlarut ini 10 per ml. C itu 12 kali 20 240 ditambah 42 280 per 10 per 282 ditambah bensenanya 50 per ml bensena 12 kali 6 72 ditambah 6 78 dikali P nya pelarut murninya 300. Oke, kita kalau kecilin ini 5 ini per 141 ya, 141 ini juga ini 5 per 141 ini dikecilin 25 per 39. Oke, 5 dibagi 141. 5 dibagi 141 berapa? Kalau 500 dibagi 100 itu 5. Berarti kalau 5 per catatan di sini 141 nggak bisa tambahin 0 muncul 0, belum bisa lagi tambahin 0 muncul 0, baru bisa. Kalau dikalikan 4 lebih berarti 3. Kita bulatkan aja, kita cari pendekatannya saja. Itulah kalau soal olimpiade itu angkanya ribet, jadi nggak perlu kita sampai detail, nanti cari pendekatan. Berarti 0,03 per 0,03 ditambah 25 dibagi 39 tidak bisa, ngasih angka 0, ngasih angka 0. 39 itu mendekati 250 itu sekitar 6 ya. Kalau 7 lebih 6 berarti 0,6. Masukkan ke sini 0,6, di sini kali 300. Oke, sama dengan ini saya coret saja. Ini saya kalikan dengan ini, jadi 0,0 hilang dengan ini sehingga 3 kali 3 9 per 0,63 sama dengan sama-sama dibagi 9 bisa. Ini 1, ini bagi 9 0,7 sorry 0,07 ya. Oke, 0,07 berarti 100 per 7. 100 bagi 7 itu di bawah 15, 14, nah 14, jadi tekanan zat tekanan larutannya adalah 300 dikurang 14, sekitar itu. Kita cari dari yang terdekat, berarti 286. 286 itu karena kita 14, kalau 14, berarti kan 285, berarti yang mendekati adalah C. Oke, siap, lanjut lagi ya. Samping dari metabolisme nitrogen yang dapat digunakan untuk indikasi fungsi renal. Ini intinya larutan, ini tekanan osmosis P ya, P. Rumusnya adalah M kali L kali T. Ini milimeter, kita rubah ke ATM dulu.
dengan cara dibagi 7600 mm Hg. Itu kalau satu ATM itu 7600 mm Hg. Kalau CM 760 ya. Berarti kalau ini kita bagi, geser koma di sini. Ini kan belum bisa, muncul 0, geser lagi 0,873 dibagi 760 belum bisa, geser lagi tambahin 0 sehingga ini 0. Nah, baru bisa dapat 1 ya. Kemudian 873 kurangin 760 masih sisa 1, kita berarti 1. Nah, 0,0011. Oke. Rumusnya pi 0,0011 M itu adalah M besar molaritas gram per ml, ml yang ditanya, kali 1000 per volume larutannya 100 dikali R-nya 0,082 dikali suhu 25 Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273 sehingga menjadi 298 ya. Oke. MR saya pindah ke sini. Kemudian 0,001 dikali 100 ya. Kemudian 4 ini kita coret saja. Ini 1000 saya coret untuk geser koma 1 2 langkah, jadi ini menjadi 82. Nah, sehingga menjadi 4,04 kali 82 kali 298 ya. Ini 2 dibagi 0,0011 kali 100. Berarti kalau ini kita geser langkah, satu langkah berarti 0,11 ya. Oke. Iya. Oke. Kira-kira kalau ini mendekati 82 kali 4 apa? 82 328 dikalikan 298 4 nyimpen 6 16 tambah 6 22 nyimpen 2 24 26 2 nyimpen 7 9 kali 2 18 5 nyimpen 2 27 29 2 kali 6 nyimpen 1 ini 5 kemudian ini 6 berarti hasilnya sekitar 4 11 7 3 12 7 8 itu hasilnya sekitar 8 7 7 4 4. Nah, kita misalkan bulatkan ini 0,1 biar mudah ya. Ini biar mudah, bagi 0,1 aja, maka akan muncul koma di sini. 1 2 3 4. Berarti pengalinya adalah 10 pangkat 4. Di sini menggunakan 8,7. Nah, kita cari yang paling dekat, berarti jawabannya adalah D. Karena kita menggunakan pendekatan. Kalau 0,11, nah ini berarti ini di bawah 7, 8,6. Oke. Sampel senyawa dengan berat 7,85 gram, rumus empiris. Oh, kita suruh nyari rumus senyawa, tetapi ini tentang titik beku. Berarti delta T, titik beku delta TF membeku 1,05, berarti delta TF-nya 1,05 karena ini dikatakan di bawah titik beku benzena. Delta TF 1,05.
M molaritas gram per ml 7,85 per ml yang ditanya belum ada, kali 1000 per pelarutnya benzena 301 dikalikan KF 512, benzena itu non elektrolit, maka tidak dikalikan faktor Van Hoff. Oke, misalkan saja 1000 saya coret untuk mengalihkan ini ada komanya tadi yang di sini 512, yang 100-nya ya, yang 10-nya ngalihkan di sini jadi 78,5. Oke, jadi saya ulang lagi, 1000 yang 100 untuk ngalihkan 5,12 jadi 512, yang 10 untuk ngalihkan 7,85 jadi 78,5. Sehingga 78,5 kali 512 per ini ml-nya. Yes. 1,05 dikali 301. Oke, tinggal mengalihkan 512 dikali 78,5, komanya 1 angka. Berarti ini 0,1625. 6,1940. 4 nyimpan 1 8 3 5 0 2 ya 6 9 3 1 0 4. Jadi hasilnya adalah 40192 karena ini koma ini buang ya, satu angka di belakang koma, mestinya koma di sini, per 301 kali 105. Oke, 301 kali 105. Ini kalau nolnya di tengah gampang banget ngalikannya. Ini kali ini 3. 5 kali 3 15 ditambah 1 16. 5 kali 1 nah, karena ini koma di sini maka muncul koma di sini. Nah, dibagi 316,05. Oke, hasilnya adalah berapa? Kira-kira 3 yang mendekati itu. Kalau kita prediksi gini, ini kita lihat dulu. Ini empirisnya C5H4, C12 dikali 5 itu 64, ini 64. Oke, berarti kalau begitu pasti di sini bilangan yang bisa dibagi 64. Kalau yang mendekati kira-kira kalau 316 itu yang mungkin adalah 128. Sehingga nah ini dia rumus empirisnya, ini dikali N ketemu 128, maka N-nya 128 bagi 642, maka rumus empirisnya C5H4 dikali 2 yaitu C10H8. Oke.